Eh, Berikut adalah materi fikih kita, yang mana materi fikih ini adalah pelajaran tentang bab kisos ya. Jadi mohon Anda perhatikan bagaimana bab kisos berikut ini. Wasara itu wujubul qisasi arba'atun. Syarat wajib kisos ada 4. Ayyakunal qatilu balighan, yang membunuh itu baligh. Jadi maksudnya ketika orang dikenai kisos, mesti yang melakukan kesalahan ataupun melukai orang lain atau membunuh orang lain, orang itu baligh. Karena kalau tidak baligh, maka dia tidak bisa dikisos. Kemudian akilan. Apa akilan ini? Orang yang membunuh itu mesti berakal. Jadi kalau yang membunuh itu orang gila, orang stres, tak sadarkan diri, tiba-tiba dia membunuh, maka dia tidak berhak dikisos. Nah, ini ketentuan dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna walidan lil maqtuli. Yang membunuh bukan orang tua yang dibunuh. Jadi misalnya ada seorang terbunuh, kemudian mati, lalu dicek siapa yang membunuhnya. Ternyata orang tua kandungnya yang membunuh, maka orang tua kandung tadi tidak dikisos, tapi akan ditakzir, dikenai hukum lain yang juga membuat dia jera ataupun berat gitu. Nah, yang keempat, wa alla yakunal maqtulu anqasa minal qatili bi kufrin aw rikin. Yang membunuh lebih nakis dari yang membunuh. Yang terbunuh lebih nakis dari yang membunuh sebab kafir atau hamba. Jadi misalnya ada orang yang membunuh seseorang, misalnya dia muslim kemudian membunuh orang kafir, maka yang dibunuh ini kan nakis. Nakis itu maknanya kurang tidak selevel. Jadi kan muslim lebih tinggi daripada kafir, maka ketika kafir ini dibunuh, maka dia yang muslim membunuh tadi tidaklah dikisos, tapi akan dikasih diat ataupun denda yang lain yang jelas tetap memberatkan dia. Atau misalnya yang mati dibunuh itu adalah seorang hamba yang membunuh orang merdeka, maka ini kan tidak seimbang. Jadi maksudnya yang dikenai kisos itu seimbang. Orang merdeka yang terbunuh yang membunuh orang merdeka. Orang kafir yang terbunuh yang membunuh kafir juga. Si hamba yang terbunuh yang membunuh hamba, baru ada kisos. Tapi kalau tidak seimbang, yang membunuh itu muslim, yang terbunuh kafir, ini tidak seimbang karena level muslim lebih tinggi, maka dia akan dikenai denda saja. Kemudian wa taqtulul jama'atu bil wahidi wa kullu shakhsaini jaral qisasi bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atraf. Rombongan membunuh satu orang, maka per orang harus dikisos, dan wajib pula setiap per orang dikisos ujung anggota yang sama. Jadi maksudnya kan ada orang yang dibunuhnya ini dikeroyok ya. Jadi ada orang mati, kemudian diketahui yang membunuh ini adalah hasil pengeroyokan, maka satu orang yang akan dikisos, satu orang saja. Dan wajib pula setiap perorangan dikisos ujung anggota yang sama. Maksud diralat lagi, rombongan membunuh satu orang, maka per orang harus dikisos. Per orang berarti semuanya kena kisos. Dan wajib pula setiap perorangan dikisos ujung anggota yang sama. Maknanya bisa jadi dia melukai ujung jari orang ataupun ada yang dilukai, maka semuanya kena lukai. Nah, ini
kalau yang dilakukan kekerasan itu ataupun pembunuhan main keroyok ya. Kemudian wasyaraitu wujubul qisasi fil atrafi ba'da syaraitul mazkurati isnani. Dan syarat wajib qisas anggota setelah syarat di atas tersebut ada dua lagi ya. Jadi ada dua lagi. Al-istiraqu fil ismil khas, al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra. Bersekutu satu nama khusus, kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Apa maknanya? Kalau yang kena itu sebelah kanan, maka balasannya juga atau dihukum oleh negara sebelah kanan juga. Kalau yang dikenai itu misalnya tangan kirinya yang dipotong oleh orang karena saking marahnya, maka ketahuan oleh negara, maka dia dipotong juga tangan kirinya. Ini syarat berikutnya. Kemudian wa alla yakuna bi ahadit tarfaini syalal wa kullu aduwi akhzu min mufassal fa fihi al-qisasu wala qisasu fil juruhi illa fil maudihati. Salah satu dari dua anggota yang dikisas tidak lengket dengan yang lain. Setiap anggota yang dipotong diruas, ini dalam kisos. Dan tidak ada kisos dalam melukai kecuali anggota yang nampak terang. Yang pertama, salah satu dari dua anggota yang dikisos tidak lengket dengan yang lain. Contoh, ada seorang melukai mata orang. Mungkin dia memukul muka orang, kena matanya, sehingga matanya itu berdarah bengkak. Maka ini tidak kisos, karena kalau nanti dibalas khawatir nanti kena efek kepada yang lain. Artinya mata itu lengket ke saraf otak. Jadi ketika dia dibalas dengan pukulan juga khawatir, karena ini membalas namanya tentu kadang-kadang saking marahnya bisa lebih kuat, sehingga ini bisa mengenai saraf yang lain. Maka yang seperti ini tetap dibayar diat atau denda. Setiap anggota yang dipotong diruas ya. Jadi setiap anggota yang dipotong diruas, maknanya ada yang memotong anggota tangannya, maka itu juga yang dipotong. Dan tidak ada kisah dalam melukai kecuali anggota yang tampak terang. Jadi seandainya ada orang berkelahi, dia pukul perutnya terasa sakit, maka ini tidak kisos, karena tidak nampak lukanya, tidak nampak. Jadi kalau yang nampak lukanya misalnya tergores pahanya, maka dia digores juga jelas lukanya. Tapi kadang ada luka dalam namanya, maka ini tidak dikisos, tapi dibayar denda, atau orang yang melakukan kesalahan tadi bayar denda. Nah, jadi Ananda, ini dulu materi kita. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.